Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Pemirsa, sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita dan juga pengalaman menarik dari narasumber kita di segmen pertama, yaitu bidang kuliner. Dan untuk segmen kedua ini kita juga sudah kehadiran seorang bintang tamu yang pastinya punya cerita-cerita menarik juga dan pengalaman menarik tentang perjalanan usahanya di bidang kria. Sudah hadir bersama kita pemirsa di Dialog Rumah UMKM Ibu Zaima Wismi, selaku pelaku UMKM di bidang kuliner. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Perasaannya gimana nih bisa hadir di sini? Wah, sangat bahagia sekali. Bahagia. Dan tentunya untuk sharing hari ini pemirsa juga sudah menunggu nih gimana sih cerita-cerita dan juga pengalaman menarik yang sudah Ibu lalui ya, sehingga bisa menghasilkan barang-barang yang cantik ini nih yang sudah kita saksikan juga hari ini. Nah, ngomongin soal perjalanan usaha nih, Ibu boleh diceritakan dulu gimana sih proses awalnya bisa menghadirkan usaha ini? Pertama-tama karena waktu itu ada Covid. Ya. Daripada duduk menung aja di rumah aja, ibu ada bisa kan bikin, karena hobi bikin rajutan ini, nah ibu bikin. Akhirnya ada teman yang mesan. Ya. Sebetulnya ibu kan kurang mengerjakannya tuh agak nggak susah kan, tapi ibu karena hobi selalu bisa. Iya. Berarti hobi ini sudah dimulai atau diasah itu dari umur berapa sih Bu sehingga bisa menghasilkan karya yang rapi seperti ini? Dari kecil, waktu ibu masih kelas 6 SD. Dari SD sudah. Orang tua ibu kan bisa merajut ini. Iya. Jadi ibu selalu lihat, ibu bukan belajar sama orang tua, lihat aja. Jadi ibu ambil jarum, ibu belajar. Akhirnya ibu bisa sendiri. Sesudah ibu tamat sekolah tuh ibu nak ngerjakan, soalnya ibu kan masih kecil-kecil, nggak tahu apa kegunaan ini. Yeah. Sesudah ada Covid, ibu langsung kan orang di rumah saja. Ibu mulailah merajut. Itu berarti memang belajar yang secara langsung tuh nggak ada ya, tapi hanya dengan melihat orang tua ibu. Itu gimana caranya bisa paham nih dengan teknik, apalagi kan ini nggak dengan proses belajar yang formal ya, tapi dengan hanya melihat itu gimana Bu, biar bisa memahami teknik-tekniknya juga. Ibu nggak suka belajar diajar-ajarkan orang tuh, ibu cuman melihat aja, walaupun masak ibu cuma melihat, walaupun masak rendang, ibu lihat aja orang tua ibu, insya Allah ibu cepat bisanya. Kalau diajarkan ibu merajut tuh, ibu kaku. Iya betul. Jadi ibu lihat, oh gini caranya. Nah, ibu ambil benang. Iya. Makanya sekarang ibu bikin motif tuh ibu sendiri aja. Oke. Beberapa motif ibu bikin sendiri. Berarti memang ada lebih banyak mengamati ya, langsung bisa. Dan ini kita juga penasaran nih Bu, sebenarnya dari produk-produk ini apakah ada teknik-teknik pembuatannya atau produk-produk lainnya juga yang dihasilkan. Kita mau menyaksikan dulu nih seperti apa sih usahanya gitu. Dan pemirsa, berikut kita saksikan terlebih dahulu cuplikannya untuk Anda.
Wah, luar biasa sekali pemirsa, kita sudah melihat tadi ya bahwa memang ada banyak bentuk atau jenis-jenis karya yang sudah dihasilkan oleh Ibu Zaima nih. Dan kalau boleh tahu nih Bu, dari proses yang sudah kita lihat tadi ya, ini banyak sekali proses panjang pastinya untuk bisa membuat ini dan produk-produknya juga gitu. Itu untuk proses pembuatannya itu gimana sih Bu sebenarnya dari masing-masing produk ini gitu? Mungkin dari pemilihan bahannya sampai dengan pengerjaannya juga. Iya. Untuk bahannya Ibu selalu pakai benang ini polyester ini. Ada selalu bahan khusus ya? Iya, Ibu apa saja Ibu bikin, Ibu lebih suka warna benang polyester ini. Soalnya bagus, hasilnya bagus. Hasilnya juga bagus, sangat sesuai. bagus, sesuai dengan apa saja Ibu bikin, bagus hasilnya. Kalau benang warna lain, merek lain kurang Ibu suka. Baik Ibu, berarti memang untuk kunci dari sebuah karya ini juga bergantung pada jenis bahan bakunya gitu bahan ya? bakunya. Jenis bahan benangnya juga. Kalau untuk pengerjaannya nih, itu biasanya Ibu mengerjakan ini sendiri atau udah ada anggota kelompok atau tim juga yang membantu nih? Sendiri. Sendiri. Berarti dalam satu periode atau dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa karya Bu? Kalau memang sendiri untuk menghasilkan atau membuat ini? Ibu bikin ini lama, satu tas ini 1 minggu. Satu tas 1 minggu. 1 minggu. Kalau untuk ukuran yang lebih besar biasanya berapa? Kalau seperti taplak meja besar tuh, Iya. ya agak lama. Berapa tuh Bu kira-kira? Kira-kira 3 bulan, 3 bulan? lebih kurang. 3 bulan. Ini juga pastinya sesuai dengan nanti harga yang Harganya. dipatok juga untuk satu karya. Iya. Karena memang dari bahannya, kemudian dari pengerjaannya juga susah ya. Susah ya. Heeh. Dari pengerjaannya, dari lama bekerjanya tuh. Tapi kalau ini cuman 100.000 atau 150.000. Cuman pengerjaannya bisa 1 hari setengah bisa. Kalau Ibu kejarkan bisa 1 hari siap. Oke. Kalau untuk tantangannya Bu, selain tadi kesulitannya untuk bisa buat bahan-bahan ini dari waktu ya, apa sih tantangan yang Ibu rasakan dalam mengembangkan serta berjalan di bisnis ini gitu? Tantangannya cuman untuk promosinya. Oke. Promosinya. Promosinya kenapa ada kendala Bu berarti? Belum luas gitu. Kendalanya semua itu. Iya. Berarti sekarang untuk promosinya gimana cara yang Ibu lakukan? Ibu cara melakukan promosi cuman melalui Facebook, Instagram dan sama keluarga Ibu. Ya, cuman itu. Misalnya Ibu ada keluarga kemarin ini udah 5 hari Ibu nggak di rumah, nggak tidur. Waduh. Nah, ada tamu dari Malaysia. Jadi Ibu ngajak ini semua barang Ibu ini udah habis dia dibawa. Oh, dibawa ke Malaysia. Dia ke Malaysia. Wow, ini jadi salah satu free marketing mungkin ya, karena dari Malaysia datang kemudian melihat karya Ibu bisa langsung dibawa juga untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh gitu. Ini gimana dampaknya untuk yang lain? Misalnya dari produk-produk yang lainnya juga, apakah mengalami peningkatan penjualan setelah banyak konsumen yang tahu nih Bu? Seandainya banyak konsumennya jauh, insya Allah mungkin banyak penjualannya. Ini udah kemarin itu penjualannya berapa ya? Ibu belum hitung ringgit. Oh, udah ringgit ya, transaksinya sudah ringgit. Iya, Ibu minta ringgit aja. Ada nggak salah Ibu ada 600 ringgit baru yang Ibu. Luar biasa ya, ini terus berkembang pastinya. Dan kalau untuk pemasaran nih Bu, tadi kan promosinya sudah dilakukan di berbagai media sosial seperti Instagram dan juga Facebook ya. Ini udah kemana aja pengirimannya dari pemasaran yang dilakukan? Ibu belum ada pengiriman. Gimana tuh untuk? Nggak ada pengiriman, cuman Ibu ada seperti itu tamu-tamu itu tamu-tamu aja. yang datang saja. Oke. Dari mana aja tuh tamunya? Mungkin dari luar selain dari Malaysia? Cuman itu aja. Dari Malaysia gitu ya. Oke. Baik, kalau untuk ciri khasnya. Nah, kita ngomongin soal produk bisnis ini pasti tidak bisa lupa atau tidak bisa hilang dari identitasnya atau apa ya, ciri khas dari sebuah produk itu. Apa sih yang membedakan antara produk Ibu dengan produk yang lainnya juga? Ibu produk Ibu, motif Ibu tetap punya Ibu, enggak pernah Ibu sama dengan orang. Dari motifnya. Kalau boleh tahu motifnya motif apa Bu? Motif krokodil sama sisi ikan ini. Sisi ikan. Baik, ini itu ada lagi ini. Iya. Motif masing-masingnya juga dan itu ciri khas dari Ibu. Kalau untuk mengerjakannya gimana tuh Bu? Lagi kalau misalnya untuk taplak meja kecil tamu ini saik gelamai namanya. Oke, motif itu khususnya juga.
motifnya Said Galamai. Bu, ini sudah kita lihat produk-produknya rapi ya. Kalau misalnya kita lihat secara langsung ini untuk jahitannya rapi, kemudian juga dari warnanya juga warna-warna yang bisa menarik bagi konsumen. Kalau untuk membuatnya, Ibu boleh nggak sih diajarkan sedikit nih Bisa. pengerjaannya gitu untuk pemirsa yang ada di rumah. Iya. Siapa tahu yang minat juga nanti bisa mengikuti cara Ibu juga gitu. Ya, Ibu bisa juga misalnya ada yang ingin kelas belajar merajut sama Ibu siap mengajar. Baik, nah, Ibu silakan sambil kita coba untuk perlihatkan ke pemirsa yang ada di rumah ya. Iya ini. Oke. Nah ini mau ngerjain apa nih Bu? Hari ini kalau yang dari Ibu. Dari ini alasnya tas. Pertamanya tas, ya? Tas kita kerjakan seperti ini. Dibuat aja kelas ini sebanyak 16 buah. Jadi kita langsung naik ke atas untuk mengejarkan bikin seperti ini. Seperti ini. Oh berarti untuk alasnya berarti dulu ya? Ya alasnya ini dulu bikin seperti ini. Ini cara awalnya. Nah ini bisa disimak juga nih di pemirsa yang ada di rumah yang hobi merajut ya. Siapa yang pengen sama Ibu juga? Kelas belajar, Ibu siap mengajar. Wow, ini kesempatan yang luar biasa juga nih bagi para pengrajin yang suka siapa yang suka, siapa dari misalnya pemula atau yang pingin belajar motif sama Ibu. Tapi sebenarnya kalau untuk pemula ya Bu, pemula yang mau baru belajar ya, itu susah nggak sih sebenarnya untuk ngajarinnya gitu? Sebenarnya kalau pemula tuh punya bakat, melihatnya seperti ininya bisa. Sebab Ibu seperti itu dulu, Ibu enggak pernah, caranya gini, enggak. Ibu langsung memperhatikan gerak tangan orang tuh. Hanya dengan mengamati berarti ya? Seperti ini. Ini awal kita bikinnya. Bikin untuk alas tasnya tuh. Iya, kalau untuk alat-alatnya nih Bu, ini kan selain kita menggunakan tadi benang sebagai bahan baku ya, itu ada apa aja sih yang kita ada gunakan gunting, juga? ada apa namanya? Apa? Korek api. Oke. Untuk kan kita udah siap bikin ini, arti kita putus bukan dengan gunting, dengan korek api supaya dia tak lebih rapi. Rapi dan mungkin benangnya ya. Benangnya jangan apa tuh? Nggak keluar. Ya. Nah, ini sambil kita ngobrol ya, kita juga bisa melihatkan Ibu Zaima membuat sebuah karya rajutan ya, yang pastinya butuh teknik juga kehati-hatian yang sangat ekstra juga gitu ya. Nah, Ibu kalau untuk produk ini nih, kan kita bisa melihat produk-produknya ini bisa dipakai untuk beberapa kalangan usia gitu. Kalau target dari Ibu sendiri yang bisa memakai produk-produknya itu dari usia berapa kira-kira? Bisa kalangan remaja. Remaja juga. Ini contoh udah dapet. Ini remaja kemarin yang dari Malaysia itu remaja. Ya ngambil yang ini warnanya hitam, ini merah hati. Itu yang diambil tuh ada Ibu foto kan, dia sedang ngambil tuh. Memang diminati oleh berbagai kalangan usia. Kalau seperti ini ibu-ibu. Kalau tergantung warnanya juga berarti. Misalnya dia cocok kan, saya punya baju warna ini, tolong bikinkan warna agak yang cocok sama baju. Yang sesuai dengan warna bajunya. Berarti pesanannya juga Ibu menerima sesuai dengan request dari konsumen juga? Bisa. Kira-kira yang paling ini Bu, sambil mengerjakan aja ya, yang paling banyak nih pesanannya ada hari-hari tertentu nggak sih yang memang pesanannya lebih banyak dari hari-hari sebelumnya Bu? Tidak terlalu banyak, cuman cukup untuk hobi saja. Nah ini memang luar biasa ternyata tadi sesuai dengan tema kita juga ya Bu, bahwa hobi yang kita tekuni atau yang kita kembangkan ini bisa menghasilkan peluang usaha juga gitu. Iya, untuk membantu suami lah gitu. Iya betul. Bisa bantu suami. Berarti dari COVID ya? Nih? Ya dari COVID, Ibu COVID mulainya sampai sekarang. Gimana Ibu bisa bertahan nih sampai sekarang bisa tetap menghasilkan karya-karya ini? Pasti banyak hambatannya juga dong, tantangan yang Ibu alami juga gitu. Dan Ibu bisa bertahan sampai sekarang itu caranya seperti apa sih itu? Ya dijalanin aja. Kalau misalnya ada pesanan ya dibikin. Kalau enggak, tapi yang paling banyak Ibu yang pesan
taplak meja kecil ini. Mm-mm. Soalnya harganya tidak terlalu mahal. Iya. Bisanya terjangkau oleh kalangan masyarakat. Tapi kalau tas ini agak mahal. Mm-mm. Sedangkan ibu kalau ke Malaysia 200 ringgit ibu. Keluarkan. Tapi kalau di sini cuma 500 atau 400 ditawar sama teman-teman, ibu kasih aja. Kita lihat, mungkin Bu boleh diperlihatkan ke pemirsa yang ada di rumah ya sambil Ibu mengerjakan. Kita bisa melihat di sini salah satu produk yang dihasilkan dari Ibu Zaima juga. Ternyata kita melihat bahwa untuk rajutannya ini memang sangat rapi sekali nih pemirsa, dari satuan benangnya, kemudian juga pemilihan warnanya, dan pasti elemen-elemen yang lainnya juga seperti manik-manik ya yang digunakan untuk bisa melengkapi keindahan dari tas ini, juga dengan pemilihan warna yang sangat pas juga. Dan untuk kekuatan bahannya, kalau kita sentuh bahannya memang sangat lembut tapi tetap kuat gitu. Oke. Nah Ibu, untuk Bisa mengerjakan dibuka apanya? apa? Dibuka. Isi dalamnya Ya. boleh dilihat. Nah ini juga bisa kita lihat tentang ketahanan dan juga kerapiannya juga. Di dalamnya. Kalau dibuka memang bisa kita lihat di dalamnya juga jahitannya rapi ya pemirsa. Jahitannya rapi dan pastinya juga kuat dan bisa dipakai tahan lama juga. Kalau untuk perawatannya nih Bu, ini kan bahan dasarnya adalah benang ya. Dari produk-produk tas yang lain juga atau produk-produk lain pasti ada cara untuk merawatnya. Kalau dari karya ini gimana cara untuk bisa merawatnya? Perawatannya cuman kalau agak kotor dicuci sama sabun biasa aja. Oke. Tak apa-apa. Tapi nggak apa-apa nih untuk digosok mungkin? Nggak digosok, cuman direndam, dia keluar apanya tuh. Berarti perawatannya juga cukup mudah. Mudah, gitu ya? tidak sulit. Nah, ngomongin soal harga juga gitu. Siapa tahu ada yang berminat hari ini yang mau pesan ke Ibu. Kira-kira berapa nih tarif harganya gitu, dari berapa sampai berapa nih untuk harga barang-barang? Barang Ibu dari 100.000 sampai 500.000. Sampai 500.000. Itu tergantung kalau ukuran. Itu yang bag ya, yang bag yang tas-tasnya. Tapi kalau yang alas meja sampai dari yang kecil sampai yang besar, dari harga 250 sampai 2.500.000. Beragam berarti Beragam. ya, tergantung ukurannya. Baik. Nah Ibu, untuk selanjutnya nih tentang perencanaan ke depannya nih. Kita bisa melihat bahwa produk-produknya juga sudah hadir di sini dengan kualitas yang baik, kemudian juga dengan warna-warna yang menarik juga. Apa sih perencanaan atau hal-hal yang ingin Ibu capai di beberapa waktu yang akan datang juga terkait dengan usaha ini? Ibu perencanaan Ibu pengen punya galeri yang agak bisa galeri agak walaupun agak kecil tapi rapi, bisa dikunjungi oleh wisatawan. Kalau ingin Ibu, misalnya sekarang Ibu wisatawan pribadi. Kalau dapat wisatawan yang datangnya dari ada ya, misalnya ada tamu di hotel ini. Soalnya Ibu kan kalau ada acara di hotel juga Ibu ikut bazar. Di hotel Grand Suri, iya di hotel Grand Suri, di hotel di beberapa hotel di Kota Padang, ya. Ibu sering bazar. Untuk memperkenalkan. Tapi sejauh ini dengan kegiatan expo atau bazar yang Ibu ikuti, apakah semakin dikenal nih produknya oleh konsumen, Bu? Baru-baru dikenal. Baru-baru dikenal ya. Belum menyeluruh. Tapi mungkin sudah ada usaha juga yang dilakukan agar produk-produk ini tetap dikenal juga. Ya. Pokoknya itu, Ibu. Udah selesai Bu? Atau sudah mungkin bisa kita perlihatkan juga ke pemirsa yang ada di rumah? Lama lagi nih, memang susah untuk lamanya, untuk seperti itu tuh lama. Karena butuh waktunya juga butuh waktu. Kita cuma ingin kalau kita cepat-cepat mungkin hasilnya tak bagus. Hasilnya ini harus kita mengerjakan ini harus teliti dan pelan-pelan. Iya. Dan ini juga mungkin salah satu proses juga yang bisa dilihat oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Ini prosesnya cukup ekstra hati-hati juga untuk menghasilkan karya yang berkualitas juga. Gitu, kalau kita tidak hati-hati, hasilnya tidak akan bisa seperti ini. Karena kalau kita lihat nih dari alasnya memang sangat rapi ya. Ada perhitungannya juga berarti Perhitungan. Bu? Itu gimana cara ngitungnya? Dihitung. Yang kita dari sini ke sini, kita 17 double crochet. Jadi sampai ke sininya 40 double crochet. Wow, ini perhitungan yang pastinya sangat
penting ya. Kalau misalnya Kalau satu salah, itu diulang lagi berarti. Diulang lagi. Jadi tidak bisa kita menghasilkan ini. Ini kan dihitung pula. Satu-satunya dihitung. Kalau ininya tidak cukup, jadi sampai di sini salah. Berarti memang pemirsa kalau misalnya mau belajar harus disiapkan dulu nih. Harus mood yang baik mungkin ya. Harus juga, teliti. Harus teliti juga agar nanti Harus hasil ada, karyanya bisa baik juga. Ya harus ada kesabaran. Harus kesabaran. Kalau bikin ini kalau orangnya tidak sabar, nggak bisa ya? Takkan bisa. Oke, nah salah satu kuncinya juga untuk membuat karya ini adalah memiliki kesabaran yang tinggi. Yang tinggi. Ini kita juga udah sangat sabar menunggu ya. Ibu sabar mengerjakan, kita sabar menunggu gitu ya. Dan kedepannya, Ibu mungkin ada nggak sih cita-cita yang ingin dicapai juga dan mungkin harapan di beberapa tahun ke depan yang ingin direalisasikan juga? Apa nih harapan-harapannya yang mungkin sudah tersimpan lama, ingin segera diwujudkan? Selain tadi punya galeri, Bu. Ya itu galeri. Ya harapannya Ibu kalau dapat udah punya galeri, udah ada yang ekspor misalnya, kalau dapat Ibu, kalau ada bisa expo. Oke. Nah, itu harapan Ibu. Biar lebih banyak. Lebih banyak apa? Yang lihat juga karya-karyanya gitu ya. Oke, nah ini sambil kita lihat juga, kita mau juga tahu nih cara dari Ibu konsisten. Karena ini merupakan sebuah usaha yang sangat sulit mungkin bagi sebagian orang. Sulit kalau ini hobi, kalau nggak hobi banget tidak kita akan nggak bisa ngerjainnya juga gitu. Karena hobi yang terus dikembangkan, gimana sih cara Ibu tetap konsisten bertahan dari COVID ya, diawali dengan COVID, kemudian berkembang sampai sekarang, sampai akhirnya karya-karyanya dilirik sama wisatawan luar negeri juga. Gimana sih caranya untuk bisa konsisten, Ibu? Ya, Ibu konsisten Ibu. Harus bisa, mungkin dari... Ibu kan selalu ikut apa saja, bazar kemana saja, bazar setiap apa, Ibu ikut setiap, kemarin hari ini aja nggak ikut Ibu di Siti Nurbaya di Kota Tua. Biasanya setiap tahun ikut. Setiap tahun ikut. Karena mungkin tadi padat ya kegiatannya. Iya, gitu. soalnya Ibu lupa ngisi linknya. Soalnya Ibu terlalu ada banyak. Dia ikut setiap Ibu terus ikut. Nah baik. Nah Ibu, untuk selanjutnya karena keterbatasan waktu juga kita hari ini, boleh nggak sih Ibu kasih pesan-pesannya untuk pemirsa yang ada di rumah agar bisa memanfaatkan hobi ya sebagai suatu hal yang bisa mendatangkan peluang usaha dan juga inovasi yang baik juga. Silakan Ibu dikasih pesan-pesannya untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya pemirsa semua yang ada di rumah mungkin yang lagi nonton ya. Yang lagi nonton di acara di TVRI Padang ini, yang ingin Ibu sampaikan, ini hobi ini bisa menjadi hobi Ibu dari dulu, cuman hobi bikin tas ini. Jadi setelah Ibu hobi, rupa-rupanya hobi ini bisa menghasilkan cuan, menghasilkan cuan untuk menambah membantu keluarga dan suami. Nah, jadi kalau kita ada hobi, ya dikembangkan. Betul. Kalau ada hobi, bagus dikembangkan. Tak mungkin hobi itu tidak akan menghasilkan. Pasti menghasilkan. Walaupun lama kita menunggunya, pasti kita ada hasilnya. Pasti akan ada hasilnya nantinya. Pasti ada hasilnya. Baik, Bu Zaimah, terima kasih sudah sharing hari ini, sudah datang ke Dialog Rumah UMKM. Kita sudah melihat juga bagaimana pengerjaannya juga, dan juga karya-karya yang luar biasa dari Bu Zaimah juga. Dan untuk pemirsa sudah di penghujung kebersamaan kita di Dialog Rumah UMKM kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Dialog Rumah UMKM setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata, saya Syariful Islam mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.